Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, dan teman-teman yang saya hormati dan saya cintai. Pada kesempatan kali ini ya, saya ingin memberikan suatu wawasan ya, atau pengetahuan tentang rahasia sembuh dari sakit asam lambung ya. Jadi rahasia ini adalah rangkuman daripada apa-apa tindakan yang harus kita lakukan agar kita bisa sembuh dari sakit asam lambung ya. Dan itu gabungan daripada uraian-uraian dalam video saya yang lalu ya. Dan mudah-mudahan dengan ini akan dapat suatu gambaran yang lebih jelas gitu ya tentang penyembuhan sakit asam lambung ini. Baiklah, saya mulai dulu dengan suatu puisi ya. Puisi tentang sakit asam lambung ya. Ketakutanmu dan kekhawatiranmu adalah awal dari sakitmu. Ketenanganmu dan kesabaranmu adalah awal dari kesembuhanmu. Itu ya puisinya telah saya bacakan tadi. Ini adalah sebagai bahan renungan bagi kita ya, terutama bagi teman-teman yang sedang sakit asam lambung ya. Baiklah, kita mulai saja ya dengan tema kita pada kesempatan ini ya, yaitu mengenai rahasia sembuh dari sakit asam lambung. Yang pertama ya, yang harus kita perhatikan itu adalah pola 3P ya. Pola 3P itu artinya pola pikir, pola makan, dan pola hidup ya. Tapi kita ambil ringkasnya saja gitu ya, karena pola-pola ini panjang ya kalau mau diuraikan ya. Tapi kita ambil singkatnya, seperti misalnya pola makan ya. Pola makan tuh yang penting di sini adalah pertama ya, itu harus sarapan pagi ya. Jadi wajib sarapan pagi. Kemudian yang kedua itu jangan lupa makan dan jangan telat makan ya. Itu yang kedua. Yang ketiga makan teratur ya, artinya pakai pola sehat gitu ya. Pola sehat, porsi makan itu lebih banyak di paginya, kemudian siang agak sedikit, malam agak sedikit lagi ya, atau diganti dengan buah-buahan. Kemudian itu yang pola makan, dan kemudian yang pola makan ya. Kemudian kita ke pola pikir ya. Pola pikir itu kita jangan pernah merasa pesimis ya. Jadi harus selalu optimis ya, selalu optimis. Kemudian kita juga tidak boleh berpikir negatif atau punya sifat yang negatif gitu ya. Itu tidak boleh gitu. Kemudian yang ketiga itu pola hidup ya. Pola hidup kita harus memperbanyak silaturahmi ya. Kemudian kita mencari pengalihan dengan kegiatan-kegiatan atau aktivitas, baik berupa hobi segala macam ya.
Kemudian kita juga jangan lupa kita dharma wisata gitu ya. Itu yang mengenai 3P yang pertama ya. Kemudian ya, poin keduanya itu kita harus tetap tenang, santai, bertahan dan bersabar. Kemudian ya, jangan pernah takut, panik atau cemas ya. Itu yang poin 2. Yang ketiga ya, jangan suka mengada-ada atau menerka-nerka gitu ya. Asam lambung itu adalah sakit asam lambung gitu ya. Jadi bukan sakit yang lain. Ya, jadi misalnya jantung berdebar ya sakit asam lambung. Dada sesek ya asam lambung juga. Jadi semua sensasi yang dirasakan itu adalah kaitan langsung dengan naiknya asam lambung. Jadi jangan dikaitkan dengan penyakit paru-paru, jantung, lever, segala macam ya, jangan ya. Jadi jangan suka mengada-ada, jangan suka menerka-nerka gitu ya. Kemudian ya, obat ya. Jadi orang yang sakit asam lambung itu harus minum obat tetap gitu ya, tetap minum obat. Dan obat ini ya usahakan ya itu dia mengandung nutrisi gitu ya, berupa protein, vitamin dan mineral ya. Tapi saya tidak melarang ya, mau obat apa aja terserah ya, terserah, tidak ada masalah gitu ya. Karena apa? Sebetulnya ya seperti saya uraikan beberapa kali yang lalu ya, bahwa obat itu adalah pemicu gitu ya. Yang menyembuhkan itu adalah diri kita sendiri atau mekanisme pertahanan tubuh gitu ya. Nah, jadi itu yang kita harus pikirkan gitu ya, harus dihayati gitu ya. Kemudian yang kelima ya, poin kelima ya, di samping kita minum obat, kita juga harus minum yang lain gitu ya. Nah, seperti misalnya kalau kita kurang darah ya minumnya ya obat yang bisa menambah darah ya. Tanya saja di apotek, apa mereknya, banyak sih ya. Kemudian yang lainnya ya, misalnya untuk luka bisa kita minum juga albumin ya. Untuk daya tahan tubuh misalnya ya, supaya kita minum vitamin A, B, C, D, E ya, atau multivitamin ya, atau biar juga ada omega 3-nya, kita bisa minum Scott Emulsion ya. Jadi harus dibantu dengan itu gitu ya. Jadi jangan kita hanya minum obat aja, tapi kondisi badan kita juga harus perlu ditingkatkan ya, daya imunnya gitu. Itu yang kelima ya, poin kelima. Kemudian kita yang keenam ya, poinnya itu ya, kita harus lakukan olahraga ringan ya. Olahraga ringan itu misalnya jalan kaki ya, atau senam ya, itu harus rutin dilakukan. Kemudian yang ketujuh ya, kita tidak perlu takut pantang gitu ya. Jadi kita nggak usah takut pantang, makan aja, sikat aja gitu ya. Kecuali es dan mie instan, itu yang belum boleh ya, bukan tidak boleh tapi belum boleh ya, sampai kita sembuh total. Kalau sudah sembuh total, mungkin bisa ya makan itu tadi ya, es sama mie instan itu, tapi dengan catatan jangan kemaruk gitu ya, jangan kemaruk atau rakus. Kemudian yang ke-8 ya, kita harus bisa mengelola stres ya. Jadi mengelola stres ini dengan cara ya, kita bisa curhat ya ke teman atau sahabat kita yang dekat ya. Kemudian kita alihkan juga ya, seperti video saya yang kemarin lah ya, bagaimana cara mengelola stres. Kemudian yang ke-9
9 ya, kita harus tetap salat dan berdoa ya, sholat dan berdoa gitu ya. Jangan kita mengandalkan istilahnya obat aja, tapi kita lupa kepada yang Sang Maha Pencipta gitu ya, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus tetap berdoa, meminta kesembuhan ya. Jadi kita seimbang gitu ya, antara usaha ikhtiar kita secara obat maupun secara batin kita gitu ya. Saya rasa itu saja yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini ya. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan bagi kita semua. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.